A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun, dijamin masuk surga. Asyah adalah istri Fir'aun alias Paruh alias Ramses II. Nama lengkapnya Asyah binti Muzahim. Dia istri yang dicintai dan ditakuti Fir'aun, hingga tak sanggup menolak permintaan darinya. Fir'aun hampir pasti meluruskan permintaan Asyah meski bertentangan dengan keputusannya. Asyah binti Muzahim kerap disebut sebagai wanita keturunan Bani Israel, meski masih diragukan kebenarannya. Berikut sekilas tentang sosok Asyah binti Muzahim, satu dari 4 wanita yang dirindukan surga. 1. Namanya tidak disebutkan jelas dalam Al-Quran. Nama Asyah disebut dalam hadis, namun tidak dengan jelas dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Asyah disebut sebagai istri Fir'aun yang dijelaskan sebagai berbagai hadis sahih sebagai Asyah. Al-Quran menyebutkan keutamaan Asyah yaitu pada Surah 28 Al-Qasas ayat 9. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak. Sedangkan mereka tidak menyadari akibatnya nanti. Surah 66 At-Tahrim ayat 11. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني ونجني من القوم الظالمين. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang yang beriman ketika ia berkata, "Ya Rabbku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Dua kali menolak keinginan Fir'aun. Asyah sedikitnya 2 kali menolak keinginan Fir'aun saat masih hidup dan menjadi istrinya. Penolakan pertama adalah saat hendak dipinang orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tidak disebutkan dengan jelas latar belakang atau dukungan keluarga yang diberikan hingga Asyah berani menolak pinangan tersebut. Asyah disebutkan dulu saat orang tuanya ditangkap dan dianggap bertanggung jawab atas penolakan Asyah. Penolakan kedua adalah saat Asyah tidak mau membunuh anak laki-laki yang ditemukan dalam keranjang. Asyah berhasil melobi Fir'aun yang saat itu mewajibkan tiap anak laki-laki yang baru lahir dibunuh. Fir'aun khawatir tahtanya direbut berdasarkan tafsir mimpi dari para ahli nujum. Anak tersebut ternyata Nabi Musa alaihissalam yang kelak membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membongkar kebohongan Fir'aun. Kisah tentang Asyah yang mengambil Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam Al-Qasas ayat 9. 3.
percaya pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Meski menjadi istri Firaun, Asia kerap disebutkan tidak setuju dengan perlakuan tirani suaminya pada masyarakat umum. Hal serupa terjadi saat Nabi Musa alaihissalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan Firaun bukan Tuhan. Asia percaya pada wahyu yang dibawa Nabi Musa alaihissalam, meski harus mengakui keimanannya diam-diam supaya tidak diketahui Firaun. Dikutip dari situs Al-Islam yang mengambil dari buku Tafsir Majma' Al-Bayan, Asia disebutkan percaya wahyu Allah Subhanahu wa taala setelah menyaksikan mukjizat yang diperlihatkan Nabi Musa alaihissalam. Dalam buku yang ditulis Alamah Tabasri tersebut, Asia melihat kuasa Allah Subhanahu wa taala berhasil mengalahkan tukang sihir Firaun. Mukjizat tersebut adalah tongkat yang berubah menjadi ular dan memangsa hewan serupa yang menyerang Nabi Musa alaihissalam di istana Firaun. Kisah tentang perubahan tongkat Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran surat 7 Al-A'raf ayat 107. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya. Lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. 4. Memilih iman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga meninggal. Asia akhirnya menegaskan keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala dan menolak menyembah Firaun sebagai Tuhan. Setelah sebelumnya diam-diam, penolakan Asia terjadi setelah seorang penata rambut mengalami penyiksaan karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penata rambut yang bernama Mosito terdengar mengucapkan bismillah yang kemudian dilaporkan anak Firaun. Firaun yang mendapat laporan tersebut kemudian menyiksa Asia agar menyembahnya sebagai Tuhan. Asia diceritakan dijemur di padang pasir, tidak diberi makan, dan mengalami penyiksaan fisik. Namun, Asia tetap bertahan hingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari orang-orang yang pro Firaun dan mengangkatnya ke surga. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 11. Asia, satu dari 4 wanita yang didudukan surga, menjadi role model, wanita kuat yang mampu mempertahankan keimanannya, meski mengalami tekanan dari suami, yang juga seorang raja. Profil Asia, ibu Nabi Musa alaihissalam, mematahkan stigma wanita yang selalu dalam posisi lemah dan kalah akibat tindakan suaminya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan Asia penghuni surga utama bersama Siti Maryam, Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW, dan Siti Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.